Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Muharam, NPM 065 123081, dan teman saya. Saya Rizky Wahyu Prasnono dengan NPM 078. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil pengerjaan kami mengenai pengolahan citra untuk pengklasifikasian sepeda motor. Jadi di sini kita membuat proyek untuk memisahkan antara motor sport, motor bebek, dan juga motor matic. Baik. Nah, jadi kenapa kita memilih Jadi kenapa kita memilih topik ini? Karena kan motor ini kan kita banyak ya. Ada motor bebek, motor matic, motor sport, motor banyak lah macam-macamnya. Cuman di sini kan kita mau mencoba untuk pengaplikasian pengolahan citra untuk klasifikasi dari tiap-tiap motor. Ini bisa digunakan untuk keperluan nanti manajemen parkir atau mungkin manajemen pemasaran juga untuk kayak seberapa besar orang menggunakan motor ini untuk digunakan analisis selanjutnya. Juga untuk tujuan sistem kita yang kita buat saat ini yaitu membangun model yang mampu membedakan 3 kategori motor, mulai dari motor bebek, motor matic, dan motor sport. Terus juga sistem ini mampu untuk mengintegrasikan model tersebut ke dalam aplikasi web yang bisa digunakan oleh penggunanya langsung. Terus sistem yang kami buat ini diharapkan dapat menampilkan hasil klasifikasi secara real time beserta tingkat keyakinan atau confidence dari modelnya. Selanjutnya di sini kita dapat sekitar 1.800 gambar yang terkonfirmasi ya. Jadi kita dapat datanya itu dari Kaggle sama ada tambahan dari internet. Jadi kita save sendiri gitu gambarnya. Di sini ada kategorinya itu motor bebek sebanyak 174 gambar, terus motor matic sebanyak 271 gambar, motor sport 1.357 gambar. Dataset ini kita bagi jadi 80/20%. Jadi 80%-nya untuk data latih, 20%-nya itu buat data uji. Nah, ya, lanjut di sini untuk sistem di belakangnya kita bagi jadi dua. Itu ada front end sama back end. Yang dimana si front end-nya itu dia buat tampilannya, Kak. Jadi untuk si HTML CSS-nya itu buat tampilan depannya atau yang dilihat sama si penggunanya. Nah, sedangkan si JavaScript-nya itu buat misalkan pengguna mau upload gambar gitu kan. Nah, nanti dia langsung kayak berinteraksi lah gitu Kak sama yang lainnya. Nah, untuk dari sisi backend-nya sendiri atau servernya itu kita pakai bahasa Python. Itu dia buat bahasa pemrograman utamanya. Terus ada Flash. Flash itu dia sebagai framework untuk menghubungin model sama antar buka penggunanya. Nah, yang terakhir ada TensorFlow. Itu dia sebagai framework deep learning buat ngebangun dan ngelatih si model CNN-nya. Nah, untuk modelnya sendiri kita kita menggunakan model CNN atau Convolution Neural Network. Nah, menggunakan pendekatan transfer learning. Terus selain itu juga kita menggunakan arsitektur mobile net V2.
Nah, kenapa pakai Mobilenet V2? Karena dia itu ringan, terus dia ngelatihnya itu akurat, tetap akurat. Terus dia itu ya cocok lah buat dijalanin di laptop gitu kan. Nah, untuk proses trainingnya itu kita bagi jadi dua Kak. Jadi yang pertama itu kita apa ya, bahasa itu ngebokuin seluruh layernya, terus jadi hanya melatih layar tambahan. Nah, terus layar tambahan itu kayak si dance dan si drop out, tidak salah. Nah, tujuannya buat si modelnya biar belajar fitur fitur dasar yang dari kita, Kak. Nah, yang kedua itu ngebuka, habis dibukakan kan munculnya atau dibuka lagi si 30 layar itu, terus dari si Mobilenet V2-nya itu dia ngelatih lagi menggunakan learning rate yang lebih kecil gitu kan. Nah, prosesnya itu disebut fine tuning. Nah, untuk selanjutnya di sini ada fitur aplikasi Kak yang ada di tampilannya. Yang pertama itu ada beranda, klasifikasi, dan riwayat. Kita hapus semua dulu. Nah, untuk perbedaannya di klasifikasi sendiri dia nampilin benar-benar dari urutan pertama, dari upload gambar, review gambar, terus proses klasifikasi, terus yang terakhir dia nampilin diagram seberapa yakin si modelnya nebak tentang si fotonya ini. Nah, untuk si klasifikasinya, untuk si menu klasifikasi sendiri di sini cuma upload gambar terus langsung dia nampilin diagramnya aja sih Kak. Untuk si beranda sama klasifikasi kurang lebih sama untuk fiturnya. Cuman yang satu lebih rinci dari upload, terus review gambar, terus langsung proses klasifikasi, langsung nampilin hasil. Sedangkan di klasifikasi dia cuma upload, lalu dia nggak nampilin hasilnya. Nah, untuk riwayat sendiri sesuai dengan namanya Kak, jadi semua yang sudah kita lakuin di awal, misalkan kita mau klasifikasi motor matic, terus habis itu motor bebek, terus habis itu motor sport. Nah, di situ semua bakal kesimpan di riwayat klasifikasi di sini. Nah, di sini untuk tentang sendiri dia nampilin apa ya, cara tentang aplikasinya gitu Kak, mulai dari si tujuan aplikasinya sendiri, terus model apa yang dipakai, terus berapa kategori yang dipakai, terus teknologinya apa aja. Ini juga ada yang terakhir status model Kak. Mungkin untuk selanjutnya itu langsung ke praktiknya. Nah, yang di sini pertama kita misalkan mau mencoba menebak gambar dari motor sport misalkan. Kan motornya ini. Langsung kita mulai klasifikasi, langsung muncul di sini. Mungkin ada tambahan dari Rizky. Nah, ya Kak, jadi tadi kan seperti yang udah kita jelasin, si model ini bakal menebak motor dengan hasil kepercayaan dari si model sendiri. Nanti kan udah dicoba ya, mulai dari ngupload foto. Nah, ini yang di sebelah atas kanan itu kan tampilan awalnya si foto itu yang kelihatan sama kita, sama pengguna. Terus kita mulai pengklasifikasian yang di sebelah kiri dan dikonfirmasi oleh sistem bahwa pengklasifikasian selesai. Nah, dia kan muncul tuh motor sport dengan skor kepercayaan 54,65. Nah, terus juga di sini si model itu menebak hasil klasifikasi ada motor bebek 45,07%, terus juga motor matic 0,29%.
Hal ini disebabkan karena keterbatasan dari dataset dan juga model, yang mana motor ada beberapa model yang motor bebek itu mirip sama kayak motor sport. Jadi di sini dia yang motor bebek itu bisa tinggi tebakannya sampai 45,0,7. Cuman memang yang motor sportnya lebih dominan di 54,65. Jadi dia termasuk ke dalam klasifikasi motor sport. Baik. Nah, ini selanjutnya dicoba pakai motor matic ya. Karena bentuk motor matic itu sendiri cukup berbeda dengan motor sport dan juga motor bebek. Jadi di sini model dia dapat menghasilkan nilai 99,87. Dia sangat percaya bahwa ini tuh motor matic karena emang bentuknya itu cukup berbeda dibanding motor sport dan juga motor bebek. Di sini juga langsung dicoba ya tadi oleh Rizky. Untuk percobaan ketiga yaitu motor bebek. Nah, dia udah upload motornya, ini kelihatan sama user. Setelah diklasifikasi, dia mendapatkan skor kepercayaan 87,74% untuk motor matic. Nah, di sini kemungkinan si model ini mendeteksi bahwa gambar ini motor matic karena bentukannya itu mirip dengan motor matic. Sehingga model ini menganggap bahwa motor yang kita tampilkan ini adalah motor matic. Padahal sebenarnya kalau yang kita lihat kan dari modelnya ya, ini motor bebek. Inilah mungkin kekurangan dari model model kami yang sekarang. Ya, untuk memastikan lagi, nah ini kita coba upload motor sport ulang gitu ya. Ini dengan dia memiliki kepercayaan 77%, 77,49% untuk motor sport. Ini membuktikan bahwa kemiripan dari gambar pun sangat berpengaruh ya. Bukan cuman dari beberapa jenis yang emang kita masukkan, tapi juga karena pengolahan citra ini berdasarkan citra yang kita beri, citra yang kita input, jadinya sangat citra yang mirip saja itu sangat berpengaruh dengan hasil dari klasifikasian. Baik, jadi selanjutnya akan ditambahkan oleh Joko. Oke. Seperti yang kita bicarakan di awal tentang beberapa fitur yang ada di project kami, selain dari beranda itu kan ada klasifikasi sama riwayatnya. Coba kita pergi ke klasifikasi dan kita coba buat proses di sini. Misalkan ini. Nah, ini juga sama karena itu kekurangan dari model yang kami buat. Jadi mungkin ada beberapa gambar atau apa yang masuk ke klasifikasi si motor matic. Tapi tetap sebenarnya dia motor bebek, dia juga bisa nebak kecil presentasinya hanya 24,52%. Untuk si klasifikasi sendiri dia hanya menampilkan gini, upload gambar dan menampilkan diagramnya. Nah, untuk riwayat sendiri di sini ada menampilkan semua riwayat yang sudah kita lakukan sebelumnya. Cuman di sini kita cuma nampilin 50 klasifikasi terakhir. Di lebih dari itu dihapus gitu.
Ya sudah. Baik, jadi sekian presentasi sekian proyek yang kami presentasikan. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tergocek dulu.